Assalamualaikum, kembali lagi di Super Review. 1 bulan yang lalu saya membeli sebuah laptop ini Lenovo Yoga Slim 7. Buat teman-teman yang belum tahu, Yoga Slim 7 adalah salah satu laptop yang sangat direkomendasikan oleh reviewer-reviewer YouTube terkenal, sebut saja Jagat Review, DKID. Karena laptop ini dengan harga yang masih masuk akal, dia menawarkan fitur yang sangat komplit. Tapi meskipun laptop ini sangat direkomendasikan, ternyata setelah 1 bulan menggunakan, saya nemu beberapa kekurangan dari laptop ini. Oleh karena itu, mari di video kali ini kita bahas bareng-bareng apa saja kekurangan dari Lenovo Yoga Slim 7. Oke, langsung saja. Untuk memulai, mari kita bahas dulu dari sisi desainnya. Karena salah satu alasan orang membeli laptop ini ya karena desainnya. Yang pertama, desain bagian depannya ini menurut saya yang kurang adalah tulisan Lenovo di sini. Untuk seri-seri sebelumnya, sebut saja Lenovo C940, itu bagian depannya hanya ada lempengan logam kayak gini dan tulisan Yoga di bagian atas. Tidak ada tulisan Lenovo. Jadi dia terlihat lebih elegan. Jadi itu menurut saya kekurangan yang pertama. Yang kedua, peletakan tombol power pada laptop ini. Jadi tombol power laptop ini di sebelah pojok sini, jadi cenderung susah diraih dan tombolnya juga lumayan kecil. Apalagi ketika sebelumnya kalian menancapkan flash disk di sebelah sini atau sebelah sini, untuk menyalakan atau mematikannya itu lumayan repot. Tidak seperti kalau tombol powernya diletakkan di bagian yang sewajarnya, di bagian dalam biasanya ya. Dan kekurangan yang ketiga adalah penggunaan karet di bagian belakang sini. Saya tahu tujuannya ini bagus agar laptopnya tidak cepat panas karena ventilasi anginnya bisa terangkat, apalagi di ruangan yang kurang begitu dingin ya. Dia ada dua sih bagian karetnya, di bagian depan dan belakang. Ini saya rasa mengurangi kecantikan desain dari laptop ini. Karena apa? Ketika kita sudah selesai memakai laptop ini dan ingin menutupnya, maka laptop ini jadi terlihat kurang slim atau kurang tipis. Karetnya ini kurang lebih 1/4 dari tebal laptopnya. Jadi misal tidak ada karetnya ini, mungkin laptop ini akan terlihat jauh lebih cantik saya rasa, karena dia bisa semakin tipis. Untuk solusinya gimana? Kan tidak mungkin nih karetnya langsung dihilangkan, karena pasti nanti sistem pendinginnya akan buruk karena tidak ada yang mengganjal bagian bawah. Mungkin Lenovo bisa menerapkan sistem desain ergo lift yang ketika layarnya dibuka semacam ini, layarnya ini bisa mengangkat bagian belakang dari laptopnya. Tapi ketika layarnya ditutup, maka laptopnya akan kembali ke bentuk yang lebih tipis lagi. Lanjut, kekurangan yang keempat adalah peletakan speaker yang menghadap ke atas. Jadi untuk Lenovo Yoga Slim 7 ini speakernya bagus. Dia sudah Dolby Atmos speaker system. Ada di bagian kiri dan kanan sini, cukup lebar dan stereo. Kekurangannya adalah ketika kita ada debu atau air yang jatuh ke sini, dia akan langsung masuk ke dalam. Jadi agak was-was ketika speaker menghadap ke atas dan lebar seperti ini. Mungkin untuk kedepannya Lenovo bisa mencari alternatif lain, misalnya meletakkan speakernya di bagian bawah depan seperti ini, seperti punya Asus. Saya rasa cukup baik ya. Tapi itu plus minus sih. Beberapa orang suka speaker yang menghadap ke atas, beberapa orang suka yang speakernya disembunyikan. Selanjutnya, kekurangan kelima masih di sisi desain, yaitu penggunaan material plastik pada engsel. Material laptop ini udah cukup bagus. Di bagian atasnya ini metal kuat, di bagian belakangnya juga metal kuat. Begitu juga dengan armrestnya, dia terbuat dari metal juga dan ini kuat, terlihat elegan. Tapi mengapa hanya bagian yang kecil ini dia terbuat dari plastik? Kenapa nggak sekalian metal? Jadi desainnya kurang perfect gitu loh. Ada sedikit bagian kenapa dia nggak sekalian metal, jadi terlihat lebih eksklusif. Misal ini metal juga ya. Lanjut, kekurangan yang 6 masih ada hubungannya dengan penggunaan bodi metal. Sebenarnya ini plus minus ya. Penggunaan bodi metal pada laptop itu membuat laptop itu semakin kokoh. Selain itu juga meningkatkan
sisi premium atau kecantikan sebuah laptop. Tapi pada sisi lain, kebanyakan laptop berbahan metal sedikit ada tegangan listriknya. Jadi ketika kita gunakan dan kaki kita menyentuh lantai secara langsung tanpa menggunakan sepatu dan tanpa menggunakan alas di bawahnya semacam karpet kayak gitu, akan ada sedikit rasa nyetrum atau akan ada tegangan sedikit yang berasa di tangan kita. Jadi itu kurang enak sih. Tapi jangan khawatir, ketika kita sudah menggunakan alas kaki atau paling tidak ada karpetnya di rumah kita, maka rasa nyetrum itu akan hilang. Lanjut, kita bahas kekurangan yang lain. Kekurangan yang lain itu di sisi build quality. Laptop ini tidak bisa dikatakan murah ya, karena harganya di angka belasan juta, dan otomatis orang yang membeli laptop ini punya ekspektasi kalau build quality-nya sempurna juga. Tapi namanya buatan manusia pasti ada cacatnya ya. Masalah build quality yang pertama adalah di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini, jika kita perhatikan, ada sisi yang renggang. Sisi yang renggang sedikit sekali. Ini sebenarnya nggak nampak sih ketika kita nggak bener-bener teliti memperhatikan. Tapi ketika kita tekan, ini udah sempurna lagi sebenarnya. Tapi itu jadi kurang nyaman sih ketika kita perhatikan dengan detail, terutama untuk orang-orang yang perfeksionis. Dan juga ketika kalian perhatikan di bagian engsel, bagian kiri dan kanan, ini lebarnya juga beda. Lihat, perhatikan ini, sini dan sini. Jika kita nggak memperhatikan secara detail mungkin terlihat sama ya, tapi ketika kita detail atau mungkin diukur, ini ada beda beberapa mili kayak gitu. Karena dari sisi kiri dan kanan ini berbeda, ini berimbas ke laptop ini ketika kita tutup. Jadi ketika kita tutup dengan sempurna, di bagian kanan sini, ini ada sedikit sekali kelebihan bagian bawahnya. Dia tidak bener-bener presisi. Tapi cuman beberapa mil ya. Kalau kita perhatikan sekilas nggak akan tahu, tapi ketika kita perhatikan dengan detail kalian akan tahu. Tapi di bagian sini pas. Mari kita lanjut ke kekurangan yang ke-8. Ini masih berhubungan dengan build quality, yaitu tingkat presisi penggunaan bautnya. Ketika kita balik di bagian belakang laptop ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baut. Nah, jika kita perhatikan posisi bautnya kurang ke tengah. Jadi masih agak minggir. Ini juga kayak gitu, nggak bener-bener di tengah posisi bautnya. Sebenarnya ini nggak masalah sih, sama sekali nggak mempengaruhi performance dan juga desain karena dia di bawah. Tapi untuk beberapa orang, terutama yang perfeksionis, mungkin akan merasa kayak ada yang kurang gitu loh. Terus kita lanjut ke kekurangan yang ke-9, yaitu mengenai fiturnya. Kekurangan yang saya kritisi di sini adalah resolusi kameranya. Jadi mengingat harga laptop ini yang belasan juta, beberapa orang mungkin beranggapan kameranya akan lebih baik dari laptop-laptop pada umumnya. Ya, ini lebih baik memang untuk fitur-fiturnya, seperti dia ada infrared kamera, face recognition juga. Untuk itu sih saya akui canggih. Tapi yang saya kritisi di sini adalah resolusi dari kameranya. Jadi ketika kita buka menu kameranya dan kita buka settingnya di bagian sini ya, settingnya. Oke, start video, start foto kayak gitu ya, biasa. Terus quality-nya yang paling tinggi ini 0,9 megapiksel. Jadi bahkan tidak sampai 1 megapiksel. Dan ketika kita lihat kualitas kameranya berasa ngeblur gitu loh. Jadi kayak ya nggak layak aja di tahun 2020 dengan harga yang belasan juta. Masa kameranya kayak gini? Ketika saya bandingkan dengan kamera HP yang nggak terlalu mahal ya, sekitar 5 jutaan, ini tingkat kameranya kayak gini. Nah, beda banget kan tingkat kejernihannya. Misal saya turunkan ini untuk tingkat kecerahan yang sama ya. Untuk tingkat kecerahan kayak gini, nah ini jauh sekali, bagaikan langit dan bumi tingkat kejernihannya. Seberapa mahal sih kamera katakanlah 5 megapiksel kayak gitu? Padahal HP-HP yang sejutaan saja sekarang kameranya udah 5 megapiksel ke atas. Mengapa Lenovo tidak menyematkan kamera yang sedikit lebih baik untuk laptop ini? Masih di sektor kamera, yaitu kamera security lock. Untuk versi-versi di bawahnya kayak IdeaPad Slim 5 atau Slim 3, dia ada tombol fisik di sini yang fungsinya untuk mengunci kamera. Tapi versi ini malah tidak ada. Ada memang fiturnya untuk mengunci kamera, tapi ini cuman aplikasi aja.
Padahal yang namanya aplikasi kan bisa saja orang lain masih ngehack sistem kamera ini ya. Saya tahu sih, mungkin hilangnya fitur ini karena dia menggunakan full glass ya. Jadi mungkin Lenovo merasa sulit untuk menyematkan tutup fisik di bagian kameranya. Tapi ya menurut saya itu masih kekurangan ya. Soalnya laptop di seri bawahnya aja ada, masa yang ini tidak ada. Terus kekurangan yang ke-11 adalah di bagian sini. Untuk laptop zaman sekarang, bahkan yang harga 5 jutaan aja rata-rata sudah ada fingerprintnya. Tapi kenapa ini nggak ada? Yang seri Slim 5 saja ada, Slim 7 malah nggak ada. Ya mungkin argumen Lenovo mungkin karena di sini kan sudah disematkan fitur face recognition, jadi nggak perlu fingerprint atau sensor sidik jari. Tapi saya rasa jika fitur itu ada, maka akan menambah nilai dari laptop ini. Itu kekurangan yang ke-11, tidak ada fingerprintnya atau sensor sidik jarinya. Kekurangan yang nomor 12 adalah mengenai keyboardnya. Keyboardnya sudah cukup bagus sebenarnya, dibuat ngetik juga udah lumayan enak. Dia juga sudah ada fitur untuk LED-nya, jadi bisa terang keyboardnya meskipun dalam kondisi gelap. Tapi ada tapinya. Nah, di sini ketika kita ngetik dalam kondisi laptop ini sejajar, hampir sejajar dengan dada kita, maka di bagian sini itu terlihat agak silau. Yang F1 sampai F12 ini, ya saya tahu rata-rata laptop yang ada LED-nya dia memang agak silau ya di bagian atas ini, karena ini ada cahaya yang bocor. Nah, mungkin kedepannya Lenovo bisa menyematkan fitur untuk menyalakan semua keyboard kecuali bagian atasnya sini. Sekarang kita menuju ke kekurangan ke-13, yaitu dari sisi performance. Salah satu nilai jual dari laptop ini adalah dedicated graphic card-nya atau GPU MX350-nya. Tapi dalam penggunaannya mungkin ini kurang maksimal. Tidak tahu ini kurang maksimal atau settingnya atau memang kayak gini konfigurasinya. Ketika kita gunakan untuk render, saya contohkan misalkan kita render suatu video. Jika kita mencoba render video dengan kompleksitas semacam ini, durasi kurang lebih 12 menit. Oke, kualitasnya seperti biasa. Nah, kekurangannya akan terlihat di sini. Maka ketika kita buka Task Manager, Performance, yang sering bekerja itu malah yang Intel Iris-nya atau integrated GPU-nya. Ya, Nvidia GeForce-nya dia juga bekerja sih, tapi yang optimal malah yang Intel Iris-nya. Bahkan untuk video-video dengan efek yang sedikit, Nvidia GeForce-nya biasanya tidak bekerja sama sekali. Kita bisa lihat di sini, Intel Iris-nya bisa bekerja sampai 80%, sedangkan Nvidia-nya cuma 30%, kayak gitu. 90% Nvidia-nya cuma kerja sampai 15%. Nah, jadi seperti yang GPU utama itu malah yang Intel Iris-nya atau yang integrated GPU-nya. Yang Nvidia-nya kadang malah tidak bekerja sama sekali, ini 0%. Apakah konfigurasi laptop dengan dedicated GPU rata-rata seperti itu? Saya juga belum mencoba ya kemampuan MX350 di laptop lain, tapi ketika di laptop ini yang sering bekerja malah yang Intel Iris-nya, bukan Nvidia GeForce-nya. Tapi apakah ada kendala di sisi performa? Tidak, karena meskipun begitu dia tetap bisa merender video dengan cepat saya rasa. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekurangan nomor 14. Kekurangan ini seperti yang kalian lihat itu tentang aksesorisnya, yaitu chargernya. Charger dari laptop ini sangat besar. Ketika kita timbang itu mencapai 429 gram atau hampir setengah kilo, kurang lebih sepertiga dari berat laptopnya. Karena ini ultrabook, harusnya Lenovo memikirkan tentang practicality dari chargernya juga. Seperti yang kalian lihat di sini, coba saya bandingkan dengan charger laptop saya, ini Toshiba yang 10 tahun yang lalu, besar dan desainnya hampir sama. Ini terlihat bahwa laptop ini hanya memikirkan desain dari laptopnya tanpa memikirkan desain dari chargernya. Ya, untuk laptop mainstream atau laptop gaming saya rasa ini masih bisa dimaklumi, tapi untuk ultrabook harusnya laptop-laptop Windows zaman sekarang harus mulai berkembang ya, memikirkan practicality dari chargernya juga. Selain itu, masih pembahasan tentang charger. Laptop Lenovo ini, terutama seri Slim 7, dibekali dengan port USB Type-C seperti yang kalian lihat ini.
dan otomatis di sini juga USB Type-C. Tapi meskipun colokannya ini menggunakan Type-C yang berarti universal ya, tapi ketika saya coba menggunakan charger HP saya ini, kebetulan ini Type-C juga, saya coba cas di sini. Kalau masuknya sih bisa, tapi dia tidak bisa mengecas. Kalau saya baca review dari beberapa sumber di internet, bisa Lenovo ini digunakan dengan cas lain, tapi paling tidak harus 45 watt. Selain itu, ketika teman-teman ingin ngecas dengan cas yang lain, harusnya sih disarankan kalau voltasenya sama dengan voltase yang ada di chargernya ini. Setelah itu, aksesoris yang kedua yang diberikan oleh Lenovo adalah ini. Ini nggak tahu ya, bonus ini diberikan ke semua pembeli laptop Yoga atau cuman beberapa aja. Sleeve case-nya saya akui bahannya bagus, ini terbuat dari kulit, dalamnya pun lembut. Tapi yang kekurangannya menurut saya adalah warnanya ya. Ini selera sih. Andaikan warnanya sesuai dengan warna laptopnya yang abu-abu atau warna-warna anak muda, mungkin ini lebih keren. Soalnya kalau warna coklat apalagi bahan kulit kayak gini ketika dibawa semacam bawa bapak kayak gitu ya. Jadi kurang stylish menurut saya. Oke, tapi itu cuman masalah selera sih. Kita lanjut pembahasan kekurangannya yang nomor 17 atau yang terakhir, yaitu mengenai after sales dan distribusi. After salesnya Lenovo ini saya kurang tahu ya sebenarnya pelayannya kayak gimana, soalnya belum pernah datang ke service center Lenovo dan belum pernah service, jadi tidak tahu pelayanannya kayak gimana. Tapi yang saya tahu adalah jumlah service centernya itu termasuk after sales juga kan. Service center Lenovo ini kebetulan tidak ada di kota saya, hanya ada di kota-kota besar saja. Padahal service center untuk brand lain, sebut saja Asus, ada di sini. Saya rasa saran untuk Lenovo harus diperbanyak juga service centernya agar after salesnya lebih baik dan pengguna menjadi lebih percaya dengan produk ini. Dan selain itu distribusinya, distribusi dari laptop ini bukan Lenovo ya, tapi khususnya Yoga Slim 7 ini sangat sulit. Banyak sekali teman-teman yang menginginkan laptop ini tapi sulit untuk mendapatkannya. Sekalipun ada, harganya tidak wajar karena barangnya yang di limit. Kesimpulannya gimana? Apakah saya menyesal dengan kekurangan-kekurangan itu? Kalau sejauh ini sih tidak. Ya, kekurangan-kekurangan tadi meskipun jumlahnya cukup banyak ya, sampai 17, tapi tidak ada kekurangan tersebut yang sampai mempengaruhi performance secara signifikan. Jadi untuk kegiatan saya, laptop ini masih sangat membantu. Selain itu, sampai sekarang juga saya belum bisa menemukan laptop dengan konfigurasi seperti ini, dengan layar 100% sRGB dan juga dia bezelnya sangat tipis, glossy juga, terlihat sangat futuristik menurut saya, dan juga kombinasi dari Intel Core i7 yang dikombinasikan dengan grafik Intel Iris Plus dan ada dedicated graphic card MX 350. Sampai sekarang saya belum menemukan konfigurasi seperti ini di Ultrabook dengan harga kurang dari 20 juta. Jadi ketika saya rasa apakah laptop ini masih worth it? Ya masih untuk sejauh ini. Oke, gitu aja. Jadi ketika teman-teman masih ada pertanyaan mengenai laptop ini, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. And see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.